sampai halaman dan rahmatul ummah. Tiga bacaannya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Wa man a'mara insanan, dan orang yang menempatkan orang lain, dikasih rumah sama ini orang kepada orang lain. Maka dia bilang seperti ini pada orang lain. A'amartuka, dari saya menempatkan engkau di rumah saya. Jadi ada orang punya rumah, kemudian ditempatin orang lain di rumahnya, dia ditampung tuh dengan kalimat tadi, a'amartuka, dari saya menempatkan engkau di rumah saya. Fa innahu yakunu qad wahaba lahul intifa'a biha muddata hayatihi, maka sungguhnya orang yang punya rumah tadi, dia telah menghibahkan kemanfaatan rumah tersebut kepada orang yang tadi dibilang seperti itu. Selama kapan? Muddata hayati, selama dia masih hidup. Tuh begitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia mengatakan dengan orang lain dengan kalimat tadi, saya menempatkan engkau di rumah saya, maka berarti dia telah menghibahkan manfaat rumahnya. Sekali lagi ya, bukan rumahnya, bukan, tapi apa? Manfaat rumahnya. Jadi itu orang silahkan nempatin, tapi hanya kemanfaatan rumahnya doang. Bukan dikasih rumah, bukan, tapi hanya dia menempati manfaat rumah tersebut. Sampai kapan nih? Selama ini orang masih apa? Masih hidup. Kalau meninggal bagaimana? Ini orang. Wa idza mata, kalau seandainya ini orang meninggal dunia, raja'at raqabatud dari ila malikiha wa huwal mu'ammiru, maka kembalilah kepemilikan rumah tadi kepada yang punya. Yang memiliki, baik lagi. Siapa dia? Al-Mu'ammir, orang yang menempatkan dia. Al-Mu'mir, orang yang menempatkan dia tuh. Al-Mu'mir ya, orang yang menempatkan dia. Jadi kalau ini orang meninggal dunia, tadi orang yang disuruh nempatin, dia meninggal. Maka kembali kepemilikan rumahnya kepada Al-Mu'mir, orang yang tadi menempatkan dia di rumahnya. Padahal siapa ini? Ada madhabu Malikin, ini merupakan pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Malik demikian. Kalau seandainya ada orang yang bilang saya menempatkan kau di rumah saya, maka selama hidup itu orang silahkan. Dia berarti telah menerima hibah, tapi hanya manfaat rumahnya saja. Kalau dia meninggal dunia, maka rumah tersebut kembali kepada empunya, orang yang punya rumah tadi. Ini madhab daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadza idza qala, demikian juga kalau seandainya ada orang yang bilang kepada orang lain dengan kalimat seperti ini, a'amartuka wa aqibaka, saya menempatkan engkau dan anak-anak engkau di rumah saya. Fa inna aqibahu yamlikuna manfaataha, maka sungguhnya anak-anaknya memiliki kemanfaatan rumah tadi. Itu sama kayak begitu. Jadi ada orang yang bilang kepada orang lain, saya menempatkan engkau dan anak-anak engkau di rumah saya, maka berarti dia dan juga anak-anaknya bisa mengambil apa itu? Manfaat rumah tersebut. Fa idza lam yabqa minhum ahadun, kalau seandainya udah tidak ada lagi satu anak yang dia miliki, udah meninggal semua, ini bagaimana rumah tadi? Raja'at raqabatu ilal maliki, maka rumah tadi kembali kepada yang mempunya. Sama kayak tadi. Jadi anaknya udah nggak ada semua, udah meninggal semua.
maka rumah tadi kembali kepada empunya yang punya tadi. Kenapa demikian? Kembali ke yang pada yang punya, li'annahu wahabal manfa'ata walam yahabir raqabata. Karena yang punya hanya menghibahkan manfaat rumahnya saja, tidak menghibahkan apa? Rumahnya. Beda itu. Jadi ada orang yang menghibahkan rumahnya, ada orang yang menghibahkan manfaat rumahnya. Beda itu. Jadi kalau bilang, oke deh, tempatin aja deh. Itu namanya menghibahkan apa itu? Manfaat rumah, bukan apa tuh? Sekarang orang enggak. Orang misalnya apa? Disuruh, bukan dikasih rumah, tapi disuruh ngambil manfaat dari rumahnya. Ini masih madhab daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua sekarang, wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i, berkata Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana ini? Madhab kita ini. Fi ahadi qawlaihi, pada satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i, wa Ahmadu, dan pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur ya, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Al-Imam Syafi'i, juga pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Maka tasirud daru milkan lil mu'mari wa warathatihi. Rumah tadi menjadi milik orang yang disuruh nempatin dan menjadi milik ahli warisnya. Dengan kalimat tadi, akhbartuka wa akibaka, dari saya menempatkan engkau dan anak-anak engkau di rumah saya, maka pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu adalah rumah tadi menjadi milik orang tersebut. Jadi pada kita enggak ya, pada kita itu rumah menjadi siapa? Menjadi milik orang yang disuruh nempatin. Jadi beda. Tadi yang pendapat daripada Imam Malik. Jadi kalau ada orang bilang demikian, maka hanya berarti disuruh mengambil manfaat rumahnya tuh. Pas dia meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, maka rumah tadi kembali kepada yang punya. Ini pendapat daripada Imam. Nah, sementara jumhur ulama, madhab Imam Abu Hanifah, juga madhab kita Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu mengatakan rumah tadi menjadi milik orang yang disuruh nempatin dan juga ahli-ahli warisnya. Jadi jangan sembarangan mengucap tuh ya. Tempatin tuh rumah tuh. Rumah saya buat kau, tempatin buat anak engkau. Tempatin. Madhab kita jadi sahabat tuh. Jadi apa tuh? Jadi milik orang yang apa? Yang suruh nempatin tuh. Itu madhab kita, madhab daripada Imam Syafi'i. Wala ta'udu ila milkil mu'atil ladhi huwal mu'miru, dan tidak kembali kepada milik orang yang ngasih, yaitu mu'mir. Jadi baliknya kepada orang yang disuruh nempatin dengan anak-anaknya, dan tidak kembali rumah tadi kepada orang yang ngasih tadi, yaitu mu'mir. Fa'in lam yakun lil mu'mari warithun, kalau mu'mir mu'mar tuh, kalau dia nggak waris ini. Iya, kita baca mu'mir ini ambil mu'ammar, baca mu'mir ya. Karena diambil dari kalimat a'maro, yu'miru, yang artinya adalah menempatkan. Nah, kalau seandainya orang yang disuruh nempatin tadi dia nggak punya ahli waris, karena di baitul mali, itu rumah menjadi rumah baitul mal, dimiliki oleh baitul mal. Itu pendapat yang pertama ya, pendapat daripada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i pendapat salah satunya dari beliau, kemudian pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Wali Syafi'i qaulun akhar. Imam Syafi'i ada pendapat lainnya. Karena dhahabi Malikin, seperti madhab daripada Imam Malik, jadi sama. Jadi Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu rumah tadi kalau orang yang disuruh nempatin meninggal dunia, orang yang ahli warisnya juga meninggal dunia, maka kembali kepada siapa tadi? Pemilik rumah yang pertama tadi, yang punya rumah tadi. Ini pendapat satu yang lain daripada pendapat Imam
Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Warraqabah jaizatun. Warraqabah jaizatun. Sementara hukum rukbah tadi, yaitu tadi disuruh apa tadi? Disuruh nempatin rumah itu adalah hukumnya jaizatun, boleh. Wa hukmuha hukmul amri, dan hukumnya adalah hukum al-amri, hukum nempatin sama. Inda Syafi'i wa Ahmad wa Abi Yusuf, menurut daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf radhiyallahu taala anhu. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Muhammadun ar-rukbah batilun. Rukbah itu rumah yang ada disuruh nempatin adalah hukumnya batilah. Wallahu a'lam bissawab.